pagi Pak Rian. Selamat pagi Bu Rizka. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Luar biasa Bu Rizka sendiri. Baik, terima kasih. Sesuai kesepakatan kita kemarin, bahwasanya kita akan melakukan supervisi akademik dan besok Senin kita akan melakukan untuk supervisi akademik itu kemarin juga saya sudah kita sepakati ada 3 tahap. Yang pertama melalui observasi, lalu observasi pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti hari Senin, lalu di dalam kelas yang terakhir nanti pasca observasi. Jadi ada 3 tahap ya Pak ya. Nah, hari ini Pak Rian kita santai saja, tidak usah terlalu berat. Jadi kita akan sedikit berbicara mengenai apa saja nanti yang akan kita lakukan pada tahap observasi. Begitu Bapak bisa diterima? Siap Bu. Saya rasa semangat lah kegiatan yang akan kita laksanakan. Baik Pak Rian, untuk Pak Rian sendiri kira-kira persiapan apa yang akan Bapak lakukan, misalnya mata pelajaran apa yang akan kita diajarkan untuk besok hari ini? Oke Bu Rizka, jadi untuk pelaksanaan supervisi pembelajaran yang akan kita laksanakan nanti, khususnya pada saat observasi, ada beberapa hal yang telah saya persiapkan Bu. Yang pertama yang saya sampaikan itu mata pelajaran yang akan saya sampaikan kepada siswa untuk observasi ini adalah mata pelajaran matematika Bu. Untuk konten materinya nanti berkaitan dengan geometri, bangun ruang. Tujuan pembelajarannya yakni siswa dapat menganalisis unsur-unsur bangun ruang melalui kegiatan menyimak video. Kemudian siswa dapat mengklasifikasikan bangun ruang, balok dan kubus khususnya dengan cara mengamati benda-benda yang ada di sekitar siswa. Kemudian siswa dapat mengkategorikan benda-benda berdasarkan bentuk balok dan kubus melalui pengamatan juga. Kemudian untuk persiapannya sendiri, yang pertama itu saya menyusun modul ajar, kemudian menyiapkan media pendukung, perangkat ajar pendukung dalam pembelajaran. Kemudian saya juga menyiapkan LKPD, ini digunakan untuk asesmen nantinya. Nah, asesmen itu nanti caranya yang asesmen itu nanti berkaitan dengan asesmen formatif. Jadi untuk memetakan kebutuhan siswa Bu. Nah, seperti itu Bu. Ya, dari persiapan yang Bapak lakukan, saya dapat menerima bahwa persiapannya sudah benar-benar matang, benar-benar baik, dan dari beberapa tujuannya, dari beberapa tujuannya tadi, kira-kira pengembangan yang secara spesifik yang ingin dicapai nanti apa saja Bapak? Untuk pengembangannya yang ingin saya capai Bu ya, secara spesifik yang pertama saya ingin meningkatkan keterampilan saya dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi, karena menurut saya pembelajaran berdiferensiasi itu cukup baru Bu. Jadi nanti mohon dalam pelaksanaannya saya didampingi, dan semoga melalui observasi ini saya bisa memaksimalkan implementasi pembelajaran berdiferensiasi, serta saya juga ingin mengembangkan kompetensi sosial emosional. Untuk kompetensi sosial emosional itu sendiri nanti ada 2 yang ingin saya kembangkan kompetensinya. Yang pertama sosial, yang kedua kesadaran diri. Untuk sosial itu sendiri nanti rencananya di dalam kegiatan pembelajaran ada forum diskusi yang dilakukan oleh siswa secara berkelompok tentunya. Dan untuk kesadaran diri nanti dapat diimplementasikan melalui
podcast breaking. Rencananya begitu Priska. Ya, jadi kecuali keterampilan berdiferensiasi, kegiatan belajar berdiferensiasi juga ada keterampilan sosial yang ingin Bapak masukkan ke dalam pembelajaran tersebut. Betul Priska. Ya. Untuk persiapannya, upaya apa yang Bapak lakukan untuk mempersiapkan pembelajaran ini? Ya, jadi ada beberapa persiapan yang telah saya laksanakan pada sebelum pembelajaran ini yang akan kita laksanakan dari itu. Saya telah melakukan asesmen formatif juga, Bu. Jadi saya sudah upayakan untuk disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Nah, untuk hasil asesmen formatif itu saya gunakan sebagai acuan dalam penyusunan modul ajar, penggunaan media, lalu maupun materi yang dibutuhkan oleh siswa. Begitu, Bu. Kira-kira strategi apa yang Bapak pilih untuk pelaksanaan pembelajaran? Strategi pembelajaran. Jadi yang dipersiapkan ini juga termasuk strategi dalam pelaksanaan pembelajaran ya Bapak ya? Betul, Bu Rizka. Jadi KSE-nya pun sudah Bapak selipkan pada pembelajaran tersebut yang saya terima tadi. Apakah betul Bapak? Ya, betul, Bu Rizka. Luar biasa, saya kira cukup untuk kegiatan praobservasi kelas ini. Jadi di sini kita sama-sama belajar pada intinya untuk kegiatan supervisi akademik. Luar biasa sekali kegiatan praobservasi kita hari ini Bapak. Semoga nanti kita pelaksanaan observasinya lancar dengan kegiatan ini. Semoga pendidikan di Indonesia semakin maju. Terima kasih Pak Ian. Ya, terima kasih, Bu Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Mana semangatmu? Ini semangatku. Rahmat ya kayaknya ya. Coba kita pompakan lagi semangatnya. Mana semangatmu? Itulah anak-anak hebat karena hari ini merupakan anak-anak yang ingin belajar itu tercermin dari semangat kalian. Gitu ya. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa. Itu coba siapa yang berani memimpin teman-temannya berdoa? Silakan angkat jari. Nah, silakan Putri. Di sini teman-teman silakan. Semuanya siap dan doa selesai. Beri salam kepada Pak Guru. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi semuanya, silakan duduk kembali. Terima kasih ya Putri. Putri sudah bersedia memimpin teman-temannya dan berani untuk memimpin dalam berdoa. Nah, sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, coba adakah teman kalian yang hari ini tidak masuk? Alhamdulillah semuanya bisa masuk. Artinya kita bisa melakukan pembelajaran dengan lengkap dan semoga nanti kita dapat. Nah, anak-anak, coba alat tulisnya silakan diperiksa. Apakah sudah lengkap? Sudah siap? Sudah? Nah, selanjutnya Bapak akan mengajak kalian untuk menyanyikan sebuah lagu wajib yang berjudul Garuda Pancasila. Sudah hafal? Sudah. Sudah pernah menyanyikan? Sudah. Marilah kalau begitu kita nyanyikan bersama-sama. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Bagaimana perasaan kalian setelah menyanyikan lagu Garuda Pancasila? Kenapa kita awal pembelajaran itu menyanyikan sebuah lagu nasional itu adalah sebagai bentuk kita
mencintai negara kita, yaitu negara Indonesia. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai balon ruang. Nah, tujuannya nanti setelah kalian belajar tentang balon ruang, kalian bisa menganalisis unsur-unsur apa saja yang ada pada sebuah balon ruang. Anak-anak, coba perhatikan gambar yang ada di depan. Ada yang berani memberikan pendapatnya di gambar apa? Jadi, Putri? Ya, ayo, siapa berani? Atau langsung saja, boleh? Siapa yang berani? Apa, Put? Gugus. Bisa dari mana? Dari dalamnya. Ada yang punya pendapat lain? Dari sisi. Gambar apa ini? Gambar apa? Kardus. Ada yang lain? Gambar yang beda? Ini. Jawaban teman kalian betul ya? Ini. Yang dipegang oleh Pak Guru di sini termasuk dan balon ruang apakah? Siapa yang menjawab balon? Unjuk jarinya? Hampir semua ya? Oh semua. Berarti semuanya betul semua ini. Kenapa kok bisa disebut dengan balon? Ada yang tahu alasannya? Karena ada luas yang berbeda. Nah itu. Apa itu Bos? Win? Apa yang disebut dengan jari-jari kubus? Jadi 6 buah rangkaian balon datar, yang mana balon datar itu berbentuk balon datarnya berbentuk apa ini? Berbentuk persegi dengan jumlah 6 karena kubus memiliki berapa sisi? 6 sisi. Agar lebih semangat, mari kita sekolah SBG. Ya, ikuti perintah Pak Rian. Ikuti perintah suara Pak Rian. Contoh kalau Pak Rian pegang, Pak Rian bilang pegang mulut, berarti yang dipegang suaranya ya. Suaranya ya, siap. Siap. Mulut. Hidung. Hidungmu mana? Hidungnya mana? Ada yang hidungnya tidak di mata? Yo, konsentrasi. Ikuti suaranya. Mata. Hidung. Mulut. Hidung. Mata. Dagu. Iya. Selanjutnya Bapak akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Bagaimana kelompoknya sudah Bapak bagi sesuai dengan penilaian diagnostik yang telah kita lakukan pada hari yang lalu tentang materi kubus. Nah, kelompok itu sendiri dibagi menjadi 3. Untuk kelompok pertama itu sudah bertemu dengan kelompoknya masing-masing. Nah, sebelum Pak Ria memberikan kalian tugas, apakah ada pertanyaan tentang materi yang Pak Ria tadi sampaikan? Oh, nanti di sini Pak Guru sudah siapkan. Ada pertanyaan?
Belum ya? Untuk Bapak akan membagikan LKPD setiap kelompok satu LKPD. Di dalam LKPD ini setiap kelompok memperoleh soal yang berbeda. Itu sudah Bapak sesuaikan dengan hasil asesmen diagnostik yang kita laksanakan. Nanti setiap kelompok, setiap orang dalam kelompok harus ikut berkontribusi dan berdiskusi. Setelah nanti selesai, berarti dipresentasikan, disajikan di depan kelas. Bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan? Tidak. Silakan. Kelompok dua pertanyaan. Pak Guru sudah selesai. Ya, makanya. Kami dari Lombok dua. Perkenalkan nama saya Ibu. Perkenalkan nama saya Putri. Perkenalkan nama saya Aksa. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi. Silakan ditemukan ke teman-teman kalian hasil diskusinya. Balok berjumlah 8 sumber. Tusuk balok berjumlah 6 busur. Sisi balok berjumlah 6 sisi. Sebelum kelompok dua kembali, ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas? Ya, tepuk tangan buat kelompok dua. Jadi yang disampaikan kepada kita itu adalah jaring-jaring yang mana jaring-jaring tersebut ini akan saling berhadapan jika dibentuk sebuah balok. Ya, sisi D, E, F, C akan berhadapan dengan B, C, F. Dan seterusnya. Tapi kita lihat kelompoknya tidak. Sekarang masih kelompok kelompok tiga. Sudah disebutkan kalau jaring-jaring putus itu ada berapa macam tadi? Tidak sama 12. Kalau juga mempunyai jaring-jaring kurang lebih ada 56 jaring-jaringnya. Nah, ini nomor satu tadi membuat jaring-jaring dalam dua macam. Ada yang ditanyakan? Nah, sudah jelas ya? Tepuk tangan buat kelompok satu. Nah, berhubung semuanya tadi sudah presentasi, kira-kira apakah materi yang menurut kalian masih kurang jelas? Tidak. Tidak. Ada yang ditanyakan? Tidak. Silakan kalau begitu tugasnya dikumpulkan.
kalian akan mengerjakan soal evaluasi. Tapi soal evaluasi ini karena waktu kita terbatas, tidak kita lakukan di sini, itu nanti bisa kalian kerjakan di rumah sebagai pekerjaan rumah. Yang mana nanti itu akan menjadi nilai kalian. Nah, setelah evaluasi nanti dikerjakan dan dikoreksi, bagi yang masih mendapat nilai kurang dari 70, maka nanti silahkan mengerjakan remedi. Harus melakukan remedi terlebih dahulu. Tapi bagi yang nilainya sudah di atas 70, berarti bisa melakukan kegiatan pengayaan yang mana remedi dan pengayaan sudah Pak Guru silakan. Jadi silakan kerjakan itu nanti di rumah. Nah, untuk hari ini pada pelajaran matematika sudah cukup. Soal apa saja yang kita pelajari hari ini? Kalau dan kubus. Kalau itu punya unsur berapa? 12. Punya sisi berapa? 6. Balok dan kubus, jumlah unsur dan sisinya sama atau beda? Sama atau beda? Sama. Itu untuk mengakhiri kedua, siapa yang berani? Mungkin Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan beristirahat dan jangan lupa dulu. Ya, selamat pagi Pak Rian. Hari ini kita bertemu lagi menindaklanjuti kegiatan pra dan juga observasi kita kemarin. Baik, bagaimana rencana yang telah Pak Rian yang kemarin susun itu? Menurut Pak Rian, dengan observasi itu apakah sudah tercapai? Baik Bu Rizka, alhamdulillah puji syukur dari apa yang telah kita laksanakan kegiatan pada hari yang lalu, yakni kegiatan praobservasi, dan Bu Rizka juga telah mendampingi saya dalam pelaksanaan pembelajaran dalam rangka kegiatan observasi pembelajaran di kelas saya. Luar biasa Bu, dari apa yang telah saya rencanakan secara umum untuk tujuan pembelajarannya, saya rasa ini sudah bisa tercapai Bu. Jadi banyak hal positif yang nampak dalam pembelajaran, yang mana itu menjadi pengalaman baik bagi saya dan murid tentunya Bu. Baik, terima kasih. Mungkin ada kendala yang perlu disampaikan Bapak? Baik, untuk kendalanya, jadi beberapa mungkin untuk mengkondisikan siswa itu sebenarnya akan lebih maksimal jika saya nanti sebelum pembelajaran itu dilakukan penyusunan kesepakatan kelas. Nah, namun kemarin memang saya menyadari untuk menyusun keyakinan kelas, kesepakatan belajar itu belum saya laksanakan. Jadi untuk pembelajarannya mungkin di situ siswa membutuhkan manajemen kelas yang lebih, jadi usaha yang lebih untuk mengkondisikan siswa Bu. Jadi itu untuk kendalanya. Untuk selain itu mungkin ya karena mungkin di sini sarana prasarananya yang kurang, bukan kurang ya, masih ada keterbatasan. Jadi untuk menyiapkan sarpras dalam pembelajaran itu membutuhkan waktu yang lebih juga Bu, sehingga dalam pembelajaran pun pada akhirnya untuk
JP itu tidak bisa secara utuh sesuai dengan rencana yang sudah saya tindakan. Seperti itu, Bu Rizka. Ya memang Wak, untuk manajemen waktu itu memang suatu tantangan bagi guru ya. Karena itu kita harus memprediksi apakah siswa itu siap karena yang kita hadapi itu adalah siswa. Nah, untuk refleksi pembelajaran kemarin kira-kira refleksinya seperti apa saja Bapak? Baik, Bu Rizka, untuk refleksi dari pembelajaran yang telah saya lakukan. Yang pertama, sangat dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini, saya rasa ini bisa menjawab kebutuhan murid. Artinya menjawab di sini um, guru berdasarkan pemetaan yang telah dilakukan, ini pemetaan kebutuhan belajar siswa, ini bisa menyesuaikan apa saja yang bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan murid di kelas. Nah, sehingga dari seluruh murid itu guru bisa memberikan pelayanan dengan baik sesuai dengan kalau ya apa sesuai dengan prinsip yang saya yakini, murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman ya. Nah, itu bisa terlaksana. Kemudian selain itu, pembelajaran berdiferensiasi itu saya merasa merupakan pembelajaran yang menyenangkan. Ya, jadi di situ nampak interaksi antara guru dengan murid, murid dengan murid, kemudian murid dengan guru. Nah, itu yang saya rasa sangat positif dalam pelaksanaan pembelajaran yang telah saya lakukan. Gitu, Bu Rizka. Baik, terima kasih atas refleksinya Bapak. Di sini saya akan menyampaikan hasil observasi saya terhadap pembelajaran yang telah Pak Rian lakukan. Yang pertama itu sesuai dengan tujuan Bapak, area yang ingin dikembangkan yaitu kemampuan sosial emosional, kesadaran sosial emosional itu sudah nampak dalam setiap sintak pembelajaran seperti berdoa, lalu berkelompok itu untuk melatih kemampuan berrelasi. Lalu Pak Rian pun juga tidak hanya terpaku pada satu tempat. Biasanya kan ada guru itu hanya terpaku pada satu tempat, namun untuk observasi yang saya simpulkan ini, kemarin Pak Rian itu sudah melakukan mobilisasi dari satu kelompok ke kelompok yang lain, dari siswa satu ke siswa yang lain untuk memenuhi kebutuhan siswa. Pembelajaran diferensiasi pun juga sudah nampak dalam pembelajaran yang Pak Rian lakukan. Jadi di sini dengan pembelajaran itu saya rasa itu siswa itu senang. Ice breakingnya juga ada, pembelajaran diferensiasi juga sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi saya lihat itu siswa itu juga senang dalam mengikuti pembelajaran yang Pak Rian lakukan. Dan ini saya mohon maaf, menurut saya ada hal yang perlu ditingkatkan lagi, yaitu tentang kesepakatan kelas Bapak. Ya, Bapak tadi sudah mengungkapkan tentang kesepakatan kelas. Jadi sebagai guru itu untuk saat ini kita senantiasa belajar, tidak hanya memberikan peraturan. Kalau waktu kita sekolah dulu itu adanya peraturan kelas, adanya aturan sekolah. Tetapi di sini saat ini kita memenuhi kebutuhan siswa, kita tanya kepada siswa, ya, kesepakatan kelas. Jadi yang sepakat itu tidak hanya yang memberi itu tidak hanya gurunya, tetapi merupakan kesepakatan antara guru dan siswa. Dan siapa juga yang akan melakukan kesepakatan tersebut. Nah, seperti itu Bapak. Menurut Bapak, bagaimana setelah saya mengutarakan hasil observasi saya? Wah, saya sangat senang Bu, karena memang untuk melihat kekurangan dari dalam diri itu
kita terkadang memerlukan penilaian dari orang lain, observasi dari orang lain, yang mana terkadang kita sendiri tidak bisa menyadarinya. Dan saya sangat terbuka atas masukan dan apa bantuan observasi dari Bu Rizka ini. Saya juga sangat merasa terbantu, yang mana dari hasil observasi ini semoga bisa memberikan pembelajaran bagi saya khususnya untuk menciptakan kualitas belajar yang lebih baik Bu ke depannya. Saya rasa begitu Bu Rizka. Ya, terima kasih atas tanggapannya Bapak. Tadi kemarin Bapak sudah mengembangkan dan juga melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Lah, sekarang rencana pengembangan diri apa yang akan Bapak Rian lakukan? Baik, tentunya Bu, dari apa yang sudah kita laksanakan, beberapa tindak lanjut yang akan saya laksanakan ke depan. Yang pertama, memperbaiki atau evaluasi terlebih dahulu dari kekurangan-kekurangan yang ada. Em, Rencana ke depan itu bisa dengan belajar melalui PMM atau mengikuti BIMTEK. Nah, selain itu, dari praktik baik yang telah saya lakukan, nanti bisa mensosialisasikan dengan teman sejawat tentunya di lingkup sekolah ataupun luar sekolah. Nah, dalam hal ini nanti tentu saja akan banyak melibatkan uh, komunitas praktisi Bu, bisa melalui Kombel ataupun KKG, dengan harapan ya bisa mewujudkan transformasi pembelajaran yang sesuai dengan apa kodrat alam dan kodrat zaman siswa. Itu Bu harapannya Bu. Ya, terima kasih Bapak. Memang sebagai guru itu uh, perwujudan filosofi dari Ki Hajar Dewantara yaitu pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman itu ya kita sebagai guru itu harus senantiasa belajar. Nah, belajarnya guru itu memang benar apa yang Bapak utarakan itu lewat kegiatan komunitas praktisi seperti KKG, lalu jika ada workshop ya kalau bisa ya kita ikuti seperti itu Bapak. Menurut Bapak indikator keberhasilan dari rencana yang akan Bapak lakukan itu seperti apa? Baik Bu, karena ada beberapa hal yang kemarin saya rencanakan, yaitu pertama KSE dan pembelajaran berdiferensiasi Bu. Tentu saja indikator yang nanti bisa digunakan adalah bagaimana Bapak Ibu guru atau teman sejawat dalam komunitas praktisi itu bisa menerapkan KSE, paling tidak bisa memahami apa saja toh KSE itu, kemudian bagaimana implementasi pembelajaran diferensiasi, bagaimana menyusun modul ajarnya, bagaimana kita memetakan kebutuhan belajar siswa, paling tidak seperti itu Bu untuk indikatornya Bu. Ya, terima kasih Bapak. Kita sudah melalui kegiatan pra-observasi, observasi, dan ini kita melakukan kegiatan pasca observasi. Menurut Pak Rian, kesan kesan dari Pak Rian dari serangkaian kegiatan kita ini apa? Baik, memang tidak bisa dipungkiri Bu, pada awalnya jika pada umumnya itu kan guru kalau jika disupervisi itu merasa canggung, kemudian khawatir, bahkan ada yang beberapa merasa takut begitu Bu. Itu juga sempat saya alami pada awal-awal sebelum kegiatan praobservasi, yang mana saya ada rasa apa namanya khawatir juga Bu, jadi tegang seperti itu. Namun setelah pelaksanaannya saya merasa
nyaman, merasa terbantu, kemudian dari apa yang saya laksanakan sangat luar biasa berkat dampingan dari Bu Rizka ini em, lebih membuka pandangan saya terhadap pembelajaran yang saya lakukan bersama siswa sehingga dengan ini Bu saya sangat senang sekali dan merasa terbantu. Kemudian untuk kedepannya mungkin bisa apa laksanakan kembali. Nah, untuk diterapkan pada pembelajaran-pembelajaran yang lain mungkin Bu. Nah, karena saya rasa ini sangat sangat luar biasa Bu. Gitu Bu Rizka. Ya, terima kasih Pak Rian. Tentu saja sikap takut, merasa tidak nyaman jika diawasi itu adalah manusiawi. Tetapi ya demi baiknya ya, apalagi kita sebagai seorang guru itu harus senantiasa belajar dan juga mengalahkan rasa tidak nyaman. Rasa tidak nyaman itu termasuk rasa takut dan juga rasa ya kok diawasi seperti itu. Tetapi di sini saya bukan untuk menilai, tetapi kita belajar bersama. Ya, kita belajar bersama dari serangkaian kegiatan ini dan untuk ini saya mohon maaf jika ada kesalahan dan semoga pembelajaran yang kita laksanakan itu senantiasa sukses dalam artian murid bahagia dan juga mencapai kesuksesan dan keselamatan siswa serta mengembangkan potensinya. Seperti itu. Terima kasih Pak Rian, selamat siang. Terima kasih untuk Mbak Melani selaku CGP yang telah memperhatikan kucing dengan Mas Rian nggih. Alhamdulillah saya amati, saya juga mendengarkan yang jelas dialog lancar. Kemudian CGP bisa memaksimalkan potensi dari rekan sejawat untuk menemukan solusi, juga tidak begitu mendominasi pembicaraan, tapi yang paling penting kan bisa memunculkan motivasi dari Mas Rian. Kemudian juga dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang tepat dan tepat. Kesimpulannya kemitraan. Jadi Mas Rian sama Mbak Ngani kan mitra ya, jadi nggak ada apa istilahnya alasan bawahan gitu enggak. Jadi dialognya lancar, tidak mengesankan menggurui dan sebagainya. Kapasitas juga muncul, potensi dari Mas Rian juga muncul. Nah, mudah-mudahan ini nanti bisa dikembangkan ke depannya. Jadi mohon maaf tidak hanya sekedar untuk ini, tapi ke depannya kalau ada permasalahan monggo nanti bisa dibicarakan. Ya, saya kira itu saja dari saya untuk Mbak Mela dan Mas Rian. Terima kasih. Ya, terima kasih atas tanggapannya Bapak. Itu adalah sebuah masukan untuk saya dan terutama rekan saya supaya kami dapat melaksanakan pembelajaran yang lebih baik lagi, berpusat pada siswa dan juga memaksimalkan kompetensi siswa. Seperti itu. Terima kasih Bapak.